Halo semua, sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran 4.5 yaitu memahami proses routing dan jenis-jenis routing. Merupakan phase F pada elemen pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu memahami apa itu routing. 2. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis routing seperti routing statis dan routing dinamis. Kita masuk pada pengertian routing. Routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router, agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Selanjutnya, tujuan routing yaitu memastikan bahwa paket data dikirim melalui jalur yang paling ideal dari sumber ke tujuan. Dengan memilih router yang tepat, routing dapat meminimalisir kemacetan jaringan dan memaksimalkan bandwidth yang tersedia, sehingga menghasilkan transmisi data yang lebih cepat. Jenis-jenis routing ada dua diantaranya, routing statik atau routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, dan routing dinamik atau routing yang dilakukan secara otomatis oleh router melalui protokol routing. Static routing digunakan untuk mengatur rute paket secara manual, jadi rute paket ke arah network dapat ditentukan sendiri. Routing statik ini digunakan untuk jaringan dengan skala kecil. Kelebihan routing statik tidak membutuhkan waktu dalam memproses routing pada saat dikirimkan ke router lawan, kemudian tidak membebankan bandwidth pada router, sehingga kinerja router tidak terganggu dengan routing yang sedang dijalankan. Adapun kekurangan routing statik ialah memerlukan tingkat perhatian lebih dalam penyetingan, karena itulah administrator harus sudah memiliki rancangan atau topologi yang jelas sebelum penyetingan. Dan jika ada unsur baru ataupun DVC baru, maka memerlukan settingan tambahan secara manual kembali. Dynamic routing merupakan routing protokol yang paling sering digunakan para penyedia jasa layanan internet atau provider, karena memang routing ini bekerja untuk bisa menemukan seluruh network yang ada dalam subnet tersebut. Kelebihan dynamic routing diantaranya yaitu routing dinamik cocok untuk area berskala besar atau luas. Router dilakukan secara otomatis untuk berbagi informasi. Routing tabel dibuat secara dinamik, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, administrator tidak ikut campur tangan. Namun dynamic routing juga memiliki kekurangan yaitu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui API tabel pada setiap waktu tertentu. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Hihihi.